Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konbanwa minna. Malam ini aku akan menceritakan tentang salah satu urban legend yang cukup terkenal dari Jepang, yaitu Oni Baba. Buat kalian yang penasaran dengan kisah lengkap dari urban legend satu ini, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi Oni Baba ini berasal dari kata Oni yang berarti hantu, sementara Baba berarti nenek tua. Jika disatukan artinya hantu nenek tua atau iblis nenek tua. Dimana katanya Oni Baba ini merupakan sejenis yokai yang memiliki perawakan nenek tua, berambut panjang berantakan, penampilan acak-acakan, kuku yang tentunya panjang juga, dan mulut yang sangat lebar. Konon katanya Oni Baba ini tinggal di daerah perbukitan Adachi-gahara Jepang dan tinggal di dalam sebuah gua. Tapi ada sumber lainnya juga yang mengatakan bahwa Oni Baba ini tinggal di dalam gubuk tua ataupun rumah kecil yang dikelilingi sawah. Konon katanya Oni Baba ini akan menunggu mangsanya di depan gua ataupun di depan rumah dengan sebuah pisau yang sangat tajam dan sebuah panci. Jadi ketika mangsanya lewat, dia akan menangkap mangsanya, memotong-motongnya dan merebusnya, lalu memamamnya. Sebenarnya Oni Baba ini apa sih dan berasal dari mana sih urban legend satu ini? Aku akan menceritakan sedikit latar belakang tentang Oni Baba. Jadi, Oni Baba sendiri merupakan tragedi yang berasal dari Jepang, seperti aku ceritakan tadi, di mana konon katanya ada sepasang orang tua yang memiliki bayi perempuan yang sangat cantik. Tapi ketika bayi perempuannya berusia 5 tahun, mereka menyadari bahwa bayi perempuan mereka tidak tumbuh sebagaimana mestinya. Bayi perempuan mereka tidak bisa berbicara dan memiliki penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter manapun. Karena kedua orang tua dari bayi ini sudah sangat putus asa dan tidak tahu lagi ingin meminta pertolongan kepada siapa, karena di otak mereka hanya satu, mereka ingin bayi mereka sembuh total, ya kan? Karena keputusasaan itu, kedua orang tua dari bayi perempuan ini pun mendatangi orang pintar ataupun dukun di sana dan menanyakan sebenarnya apa yang terjadi kepada bayi mereka. Dukun itu pun mengatakan bahwa bayi mereka ini terkena penyakit yang memang tidak bisa disembuhkan secara medis. Tapi jika kalian berdua ingin bayi perempuan ini selamat dan bisa sembuh seperti bayi-bayi seharusnya, maka kalian harus mengambil hati dari janin bayi yang masih di dalam kandungan ibunya. Mendengar permintaan dari sang dukun, tentu saja kedua orang tua ini sangat shock dan kaget dong. Gimana caranya bisa ngambil hati seorang janin yang bahkan masih ada di dalam perut ibunya, ya kan? Cuman setelah mereka mengkonfirmasi berulang-ulang kepada dukun itu, memang hanya itulah caranya jika kalian mau bayi kalian selamat. Nah, namanya mungkin mereka mikir ya, kayak ya udahlah, mungkin ini memang cara satu-satunya. Maka kedua orang tua bayi ini memutuskan untuk melakukannya, yaitu mencari hati dari janin yang masih di dalam kandungan sang ibu. Nih, aku akan menceritakan kisah dari perjalanan kedua orang tua ini mencari hati dari janin yang masih di dalam tubuh ya. Sebenarnya tuh ada dua versi dari cerita ini, tapi yang membedakan hanyalah pelakunya aja. Maksudnya kalau yang satunya pelakunya adalah ibu dari bayi ini, sementara yang satunya katanya adalah pengasuh dari si bayi ini yang mencari hatinya gitu loh. Jadi ada dua versi, cuman aku akan ceritakan salah satunya saja karena ceritanya mirip, hanya pemerannya saja yang katanya berbeda. Jadi konon katanya kedua orang tua ini pun mulai kan mencari-cari informasi di mana sekiranya mereka bisa memulai pencarian hati janin bayi ini ya toh. Nah, tapi sebelum kedua orang tua ini meninggalkan bayi perempuan mereka, mereka pun mencari pengasuh untuk menjaga sang anak dan memasangkan jimat ke leher bayi mereka dengan harapan bayi mereka akan selalu dijaga, mendapatkan perlindungan
kandungan dan kesehatan, serta akan diselamatkan dari sesuatu yang berbahaya sampai nanti mereka kembali. Dan nama jimat yang digantungkan oleh sang ibu ke bayinya adalah Oma Mori. Udah memastikan anaknya aman, ada pengasuh, udah dipasang jimat, mereka pun memutuskan untuk pergi ke bukit. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke bukit Ada Cigahara dan datang ke desa-desa sekitar situ untuk mencari seseorang yang mau bayinya mereka ambil gitu loh. Jadi kayak ibu-ibu nih yang belum pada melahirkan, yang udah membelendung nih perutnya, itu mereka tawarin kayak, nih kita butuh bayi kamu bla 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 untuk pengobatannya, tapi nggak ada satupun yang mau. Ya iyalah, ibu mana yang mau memberikan bayi mereka ke orang lain dengan alasan mau menyembuhkan bayi mereka, ya kan? Sementara kedua orang tua ini aja mau mati-matian nyembuhin bayinya, sementara minta orang untuk menumbalkan bayinya, kan nggak ada yang mau kan pasti. Terus karena bertahun-tahun berlalu tidak ada satupun orang ataupun ibu hamil yang mau membantu dan mengikhlaskan bayi mereka di dalam kandungan untuk kedua orang tua bayi perempuan tadi, makanya mereka memikirkan satu cara untuk menyelamatkan bayi perempuan mereka. Jika para ibu hamil ini tidak bisa kami ambil bayinya dengan cara baik-baik, maka hanya ada satu cara untuk mengambilnya, yaitu mengambil bayi itu secara paksa. Iya, mereka memikirkan untuk hal-hal jahat lainnya, karena di otak mereka hanya pokoknya bayi aku sembuh, pokoknya bayi aku sembuh, gitu kan? Padahal kalau kalian sadar, ini aja udah bertahun-tahun berlalu, entah masih hidup bayi mereka atau jangan-jangan memang sudah tidak berhasil disembuhkan dan meninggal dunia, ya kan? Nih, aku nggak tahu cerita lengkapnya, tapi sang ayah dari bayi ini yang ikut mencari hati janin ini tuh sudah nggak ada dalam cerita ini. Tiba-tiba aja udah fast forward, tinggal sang ibu saja yang hidup. Mungkin ayahnya meninggal ketika sedang mencari hati janin itu, atau lainnya, nggak ada kabar yang lebih lengkap sih di sini ya. Jadi aku akan menceritakan dari cerita yang memang sudah aku baca dan memang sudah ada sumber-sumbernya aja. Oke, jadi kembali ke kasus yang tadi, di mana sang ibu ini pun memutuskan untuk menyiapkan tempat untuk dia mengeksekusi orang-orang itu. Dia tinggal di dalam sebuah goa, dan di dalam goa itu, di jalan yang sepi, dia terus menunggu mangsa ibu-ibu hamil untuk lewat dan akan melakukan berbagai cara untuk mengambil hati dari janin di perut perempuan itu, ya kan? Bertahun-tahun berlalu, berbelas-belas tahun pun terlewati, tentunya kondisi sang ibu ini sudah tidak terurus lagi. Dia tinggal di dalam goa, makan seadanya demi hati janin bayi tadi. Sampai suatu hari, penantian si ibu bayi perempuan ini tidaklah sia-sia. Dia melihat dari kejauhan ada seorang wanita yang tengah hamil besar, ingin naik ke atas bukit itu. Tanpa menunggu babi bu lagi, si ibu dari bayi perempuan ini yang di dalam goa ini tadi langsung lari mengejar wanita itu sambil membawa pisau yang sangat tajam, menerkam wanita itu, menahan tubuhnya, dan mulai mencabik-cabik perutnya, mengambil paksa bayinya, dan mengambil hati bayi yang ada di dalam perut wanita itu. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, kok ya gilu banget gak sih? Kayak kalian tiba-tiba gak ada babi bu amit-amit ya, diterkam, diterbab, terus diseret gitu, dia ambil paksa bayinya, diambil hatinya pakai tangan. Ngelihat dia berhasil mengambil hati dari bayi yang masih di dalam perut wanita hamil ini, tentunya ibu nenek tua ini sangat bahagia dong, karena di dalam pikirannya dia berhasil mengambil obat untuk menyelamatkan bayi perempuannya. Tapi ketika dia kembali melihat wanita yang tentunya sudah meninggal dunia, terkapar bersimbah darah akibat ulahnya,
Ibu itu baru sadar bahwa wanita hamil itu menggunakan kalung jimat, yaitu kalung jimat Omi Mara yang sama percis plek-ketiplek seperti yang dia berikan kepada bayi perempuannya belasan tahun yang lalu. Dan ketika itu juga dia menyadari bahwa wanita hamil yang dia bunuh itu adalah putrinya sendiri. Dia menyadari bahwa dia telah membunuh putrinya, membunuh orang yang dia perjuangkan hidupnya dengan tinggal berbelas-belas tahun di dalam goa, dan membunuh seseorang untuk mengambil hatinya, menyelamatkan putrinya. Tapi kenyataannya dengan tangannya lah sendiri dia membunuh anak perempuannya beserta cucunya. Ketika dia sadar tentang semua yang telah terjadi, dia sadar dengan apa yang telah dia lakukan. Tentunya nenek tua atau ibu dari bayi perempuan tadi yang ternyata adalah wanita hamil ini tadi frustasi, stres, depresi, dan menjadi gila. Menjadi gila, setelah gila pun, dan inilah yang dipercaya menjadi cikal bakal dia berubah menjadi makhluk yang sangat menyeramkan di goa itu. Karena rasa bersalahnya, rasa tidak bisa memaafkan dirinya sendiri, merutuki dan membodohi semua sikapnya, tapi semuanya tentunya sudah terlambat. Nah, konon katanya sebelum dia meninggal dunia, dia kan stres tuh, depresi kan. Nah, itu semua tuh tidak terjadi apa-apa gitu loh, masih baik-baik saja. Dan semua itu berubah ketika ibu ini atau nenek ini telah meninggal dunia dan berubah menjadi yokai. Iya, ibu inilah yang berubah dan menjelma menjadi sosok urban legend Jepang, Oni Baba. Oni Baba adalah hantu nenek tua, dan ibu inilah asal usul dari hantu nenek tua tadi. Ibu yang memperjuangkan kehidupan putrinya sampai rela berkelana bertahun-tahun, berbelas-belas tahun, dan pada akhirnya dia sendirilah yang membunuh putrinya dengan tangannya sendiri. Bayangkan gimana depresinya, frustasinya, gilanya menghadapi situasi saat itu ya kan, menjadi dia. Tapi ceritanya tidak sampai di situ saja. Ketika dia telah berubah menjadi sosok Oni Baba yang sangat menyeramkan dan menjadi sosok urban legend yang sangat terkenal di Jepang, dia katanya masih ada sampai sekarang dan menjadi penunggu bukit Arachigahara itu sampai sekarang, dimana konon katanya Oni Baba ini senantiasa akan menunggu mangsa-mangsa selanjutnya, dimana targetnya adalah seluruh ibu hamil. Jadi ketika ada ibu hamil yang lewat di sana, terutama yang mempunyai hati janin yang sangat murni, dia akan menerkam mereka, membunuh mereka, memotong-motong tubuhnya, merebus bagian tubuh dari mangsa-mangsanya, dan memakannya dengan sangat-sangat lahap. Itu terus dilakukannya untuk membalaskan segala dendamnya, sakit hatinya atas perbuatan dia sendiri sebenarnya. Ya kan? Menurut kalian gimana tentang kisah urban legend satu ini? Apa kalian percaya dengan keberadaan urban legend Oni Baba ini? Komen di bawah ya. Aduh, aku pas bagian yang cerita dia nerkam si cewek itu terus disatu gitu kayak, aduh, nyilu ngebayangin itu ya, astagfirullahaladzim, ya Allah, kok bisa gitu ya. Oh iya, aku lupa bilang bahwa kisah tentang Oni Baba ini pernah difilmkan dan diadaptasi ke dalam sebuah film berjudul Jidai Geki pada tahun 1964, cuman alurnya dirubah. Karena di kisah ini memang terinspirasi dari Oni Baba, tapi alur ceritanya bercerita tentang dua wanita yang membunuh tentara-tentara untuk mengambil seluruh harta bendanya. Kalau kalian penasaran, boleh nih nonton film Jidai Geki ini ya. Oke, sekian dulu videonya. Jangan lupa like videonya kalau kalian suka. Bye bye, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.